Shalom keluarga damai, selamat pagi. Puji Tuhan kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Juni di tahun 2021 ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami menghampiri hadirat-Mu untuk memohon hikmat agar kami dapat mengerti bagian-bagian dari Alkitab yang kami baca hari ini, sehingga kami dikuatkan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan dan kemenangan abadi. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengangkatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Tema sama hari ini adalah Kerajaan 1000 tahun, The Thousand Reign. Kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat masa itu sehingga gaya bahasa dan penuturannya dapat dipahami oleh mereka dengan mudah. Tetapi buat kita seolah menjadi misteri, sehingga perlu menggali dengan seksama dari latar belakang, konteks, dan paralelnya. Sekalipun banyak yang menganggap kitab Wahyu adalah kitab akhir zaman, sesungguhnya banyak penegasan yang menyebutkan bahwa kitab ini ditulis untuk jemaat-jemaat pada masa itu, 7 jemaat. Gaya bahasanya sengaja dibuat figuratif atau simbol-simbol dan bukan harafiah. Namun jemaat dapat mengerti apa yang dimaksud oleh penulisnya. Misalnya, anak domba, singa dari Yehuda, naga, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud kerajaan 1000 tahun dalam pasal ke-20 ini juga adalah figuratif, bukan harafiah. Tidak perlu kita menghitung 1000 tahun itu mulai tahun berapa, terus kemudian mengkultuskan Israel sebagai bangsa yang harus diberkati, terus mencari-cari tanda berdirinya kerajaan dengan melihat situasi saat ini di Israel secara harafiah. Seperti halnya simbol-simbol dalam penulisan Wahyu, maka angka-angka yang tertera juga merupakan simbol dan bukan angka matematika biasa. 1000 tahun menunjuk pada sebuah masa yang genap. Jika demikian, kapankah hal itu terjadi? Kapankah kerajaan 1000 tahun itu, atau kapankah si jahat itu diikat? Ada 4 tipe penafsiran kerajaan 1000 tahun. Post-tribulation, premillennialism, pre-tribulation, premillennialism. Kemudian ketiga post-millennialism, dan yang terakhir amillennialism. Mudah-mudahan kita nanti punya kesempatan untuk belajar mengenai hal ini dalam PA atau penggalian yang lebih dalam. Tetapi pagi ini saya hanya membahas salah satu tafsiran Wahyu 20 yang dapat dipertanggungjawabkan,
yaitu dari William Hendrickson, bahwa pada masa 1000 tahun dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama. Sebab dalam perjanjian lama setan belum dibatasi kuasanya. Barulah pada perjanjian baru ada pengusiran setan dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37. Dan berkali-kali Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Setan diikat dan dibatasi supaya Injil dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa. Beberapa ayat seperti misalnya dalam Lukas 10 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ini menguatkan juga tentang hal ini. Juga dalam Yohanes 12 ayat 30 sampai 31 bahwa saat ini berlangsung penghakiman dan semua orang kudus dibawa kepada Kristus. Sang iblis digambarkan dirantai. Tidak bisa dia merusak secara total, dibatasi. Dan hanya dalam jangkauan atau area tertentu anak buahnya masih bisa merusak dan mengganggu. Kitab Wahyu ini ditulis sebagai penghiburan bagi jemaat yang sedang mengalami penderitaan, dan mereka diberkati dikuatkan oleh penulis kitab ini. Ketika mereka dianiaya dan merasa tertekan, terus-menerus ditindas dan seolah-olah kalah, kitab Wahyu ini menunjukkan suatu fakta yang lain, yaitu bahwa mereka sesungguhnya menang. Pesan yang sangat indah dari Wahyu 20 ini adalah Kristus dan gereja sudah menang atas setan dan pengikutnya. Dan kedua, Kristus dan gereja menghakimi setan dan pengikutnya. Kitab Wahyu ini menyatakan begitu banyak hal-hal yang memuliakan dan meninggikan Kristus. Secara umum, yaitu pada pertempuran lalu kemenangan Kristus dan gereja. Kristus adalah penguasa sejarah yang awal dan yang akhir. Anak domba yang menghapus dosa. Di atas salib, Kristus sudah menang dan merampas orang-orang pilihannya dari cengkeraman setan. Keluarga damai, penderitaan yang dialami oleh ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu sangat mirip dengan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan dari segala abad sepanjang sejarah. Sejak zaman Kisah Para Rasul sampai saat ini tidak henti-hentinya gereja Tuhan mengalami penganiayaan, kesengsaraan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan sebagainya. Namun tidak binasa. Karena si ular tua yang disebut di ayat 2 tadi sudah diikat dalam waktu yang sangat genap. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa saat ini kita sudah mencicipi sedikit dari penderitaan itu. 1,5 tahun masa pandemi ini sudah mengambil begitu banyak orang-orang yang kita kasihi. Pekerjaan kita, kebiasaan rutin, hobi, dan traveling kita, sekolah, reuni-reuni, pertemuan keluarga, semua diambil. Bahkan kehidupan berjemaat. Di tempat pulau, negara, atau benua lain juga ada penganiayaan terhadap jemaat dan anak-anak Tuhan. Tetapi Injil dengan leluasa masih diberitakan. Dan orang dari segala suku bangsa boleh mendengar, bukan hanya bangsa Israel. Para martir dan orang yang percaya hidup kembali seperti yang disebutkan di ayat 4. Kitab Wahyu yang didiktikan oleh Allah sendiri kepada Yohanes ini hendak memberitahu kepada kita sebuah janji yang indah. Sesungguhnya kita nanti akan tinggal bersama Allah. Tuhan Yesus dan gereja sudah menang dari peperangan dengan setan. Yohanes melihat orang-orang yang percaya yang sudah meninggal, para martir itu tinggal bersama Allah, turut menghakimi bersama Kristus dan orang-orang kudus ditinggikan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Allah dan Roh Kudus, terima kasih karena telah menunjukkan kepada kami bahwa kami dikasihi, ditebus dan berada dalam genggaman tangan Tuhan. Hanya sedikit waktu saja kami berada dalam kemah kediaman yang sementara ini, dimurnikan, dikuduskan dengan banyak peristiwa, tapi Engkau tetap menyertai.
Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, dan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kristus sudah menang sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.